first wanna be alone. Breathing in your love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin Wahyudin, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Sumedang. Hari ini akan melakukan pra-observasi dengan rekan sejawat saya, yaitu Pak Yana. Beliau akan melakukan supervisi akademik yang akan dilaksanakan nanti pada pembelajaran. Assalamualaikum Pak Yana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik Pak, pada kesempatan ini saya akan melakukan pra-observasi Pak ya, sebelum Bapak nanti melaksanakan supervisi di kelas. Nah, tujuan dari supervisi ini, dan tujuan dari pra-observasi ini adalah nanti biar Bapak pas pelaksanaan di kelas lebih meyakinkan, Betul. lebih percaya diri. Betul. Kan? Baik Pak, dalam kesempatan ini ada 3 tahapan nanti Pak. Sekarang pra-observasi, kemudian nanti observasi, dan setelah itu adalah pasca observasi. Baik Pak, kita mulai Pak ya. Iya, boleh. Nih, pertanyaan yang pertama, bagaimana Bapak mempersiapkan pembelajaran seni budaya yang akan Bapak lakukan? Yang pertama yang seperti saya lakukan itu saya mempersiapkan pembelajaran ya, seperti RPT atau lebih dikenal dengan sekarang itu modul ajar mungkin ya. Betul Pak ya. Terus yang selanjutnya saya mempersiapkan alat-alat yang untuk menunjang kegiatan pembelajaran di kelas ya. Seperti spidol, terus pulpen ya, lembar kerjanya, seperti Infocus dan laptop. Betul Pak ya. Kemudian yang kedua Pak, apa tujuan pembelajaran yang akan siswa capai pada pembelajaran itu Pak? Yang pertama mungkin siswa mampu untuk menentukan sebuah informasi video yang ditayangkan. Betul. Kebetulan di dalam pembelajaran saya itu adalah seni rupa. Seni rupa Pak ya. Ya, di dalamnya itu ada video. Jadi anak untuk melihat video tayangan yang saya berikan. Betul Pak. Terus yang selanjutnya mungkin siswa mampu mengemukakan tentang hobinya gitu ya. Betul. Tentang hobinya dengan rasa percaya diri dia. Betul. Terus yang terakhir, siswa dapat menyelesaikan pertanyaan. Betul. Sesuai dengan isi teks ya, yang ada dalam pembelajaran. Betul. Oke, yang ketiga Pak, apa area pengembangan yang akan Bapak capai? Area yang ingin dicapai itu apa aja Pak? Yang pertama profil ya, pengembangan profil Pancasila ya, belajar Pancasila pada siswa gitu. Terus yang selanjutnya pengembangan siswa terkait ekspresi, ekspresi diri siswa gitu, untuk mengenali hobi siswa yang mereka inginkan. Betul Pak ya. Mungkin yang selanjutnya keaktifan siswa. Jadi mereka itu aktif dalam proses pembelajaran. Iya betul. Yang terakhir mungkin fokus siswa ya pada saat proses pembelajaran. Betul. Fokus, gitu. Betul. Jadi kan hobi siswa itu beda-beda Pak ya. Sehingga minatnya bisa tersalurkan Pak ya. Betul. Oke, yang berikutnya Pak, apa strategi Bapak gunakan untuk mencapai pengembangan yang diinginkan itu apa Pak? Kebetulan saya di sini menggunakan pembelajaran PJBL, Project Based Learning gitu. Terus yang kedua, bisa menjelaskan konsep ekspresi diri melalui hobi yang mereka inginkan. Jadi dengan menggunakan contoh-contoh yang konkret. Betul. Terus yang selanjutnya memperagakan materi ekspresi diri melalui hobi mereka. Ya betul. Gitu. Terus yang selanjutnya mendorong siswa untuk mendiskusikan dan memilih salah satu hobi. Ya. Kebetulan kan tadi saya jelaskan di awal itu saya menggunakan materi mengenai seni rupa. Itu ya. Jadi kan nanti akan tercapai, PJBL tercapai, KSN juga tercapai gitu kan. Betul. Sehingga pembelajaran yang betul-betul berpihak pada anak Pak ya. Betul. Kita tidak memaksakan seperti itu Pak ya. Ya. Oke. Bagaimana cara Bapak menilai keberhasilan dari pengembangan yang Bapak ingin dicapai itu Pak? Yang pertama saya biasanya mengamati gitu ya, melakukan pengamatan terhadap siswa, terhadap aktivitas siswa selama pembelajaran, apakah siswa tersebut itu aktif di dalam kelas atau tidak gitu.
Ya. Terus yang ketiga saya menggunakan dari hasil diskusi kelompok ya, dan berikut lembar kerjanya terkait materi yang diajarkan. Betul, betul. Dan yang terakhir mungkin saya dilihat dari kehadiran gitu. Kehadiran siswa gitu ya. Betul. Ya. Oke. Kehadiran siswa dalam proses sebuah pembelajaran. Seperti itulah. Nah, kira-kira rencananya akan pembelajaran ini kapan dilakukan, Pak, rencananya? Besok ya. Besok. Ya. Ya. Kebetulan besok saya ada jam juga gitu. Betul. Baik, Bapak, terima kasih. Mudah-mudahan dengan pra observasi ini Bapak nanti pas pelaksanaan observasi bisa berjalan lancar, kemudian lebih meyakinkan, kemudian juga siswa lebih menyenangkan dengan pembelajaran. Betul Bapak. juga. Baik, Pak, untuk selanjutnya nanti sekarang kan kita pra observasi, Pak ya. Nanti kita ketemu lagi di observasi, kemudian kita ketemu lagi di pasca observasi. Ya, boleh. Mudah-mudahan Bapak nanti pelaksanaannya bisa berjalan lancar. Amin. Selamat Pak ya, mudah-mudahan lancar. Baik, itulah pra observasi untuk coaching supervisi akademik yang nanti akan dilakukan oleh Pak Yana. Mudah-mudahan beliau bisa melaksanakan pembelajarannya dengan betul-betul meyakinkan dan menyenangkan kepada siswa. Materi ini adalah tentang modul 2.3 guru penggerak tentang coaching supervisi untuk akademik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa ini yang tidak ya atau mengikuti kegiatan berikutnya lagi. Yuk, sebelum kita melakukan pembelajaran, kalau lagi lancar sudah dalam pembelajaran ini ya, sebaiknya kita berdoa dalam hati aja ya. Siapa aja yang pimpin suaranya? Atau siapa? Atau siapa? Sudah ada dimulai. Sudah selesai. Oke. Nah, ini Bapak akan mengulang kembali nih persepsi pelajaran yang minggu lalu ya. Yang minggu lalu itu kalau tidak salah kita membahas apa? Membahas fauna atau ragam hias fauna. Ragam hias fauna itu adalah apa? Hewan, bentuknya hewan. Seperti hewan apa? Kucing. Bagus ya. Nih, Bapak kasih ya. Nih, satu ya. Oke, semangat ya. Nah, selain kucing apa lagi? Orang hutan. Bagus ya. Artinya hadiahnya untuk sambil ya, Bapak ya. Oke, karena kalian sudah paham mengenai mata pelajaran yang minggu lalu ya, materi yang minggu lalu. Karena itu supaya ini ada gambar suasana. Nah, di sini dari tujuan pembelajaran kalian ini harapkan ini ya, dapat elemen ini kalian harus dapat ya, harus dapat ilmunya ya setelah beres pembelajaran di kelas ya. Yang pertama itu mengenal dan menceritakan tentang pengamatan terhadap dari segi rupa dari lingkungan sekitar. Di sekitar kita ada gambar-gambar yang harus dijadikan sebuah objek untuk menggambar, bisa dijadikan ya kalian sebuah karya. Terus yang kedua, membuat rekam jejak pengamatan secara visual dan mendokumentasikan karya ke dalam sebuah tulisan. Mungkin kalian bisa ini ya dari sekitar juga, kalau ada yang unik boleh diamati ya oleh kalian, jadikan sebuah catatan oleh kalian ya.
Yang ketiga ini kalian membuat karya dengan beragam teknik dan media sesuai dengan minat tadi. Kalian itu harus membuat karya itu tergantung sesuai kalian minat kalian pengennya apa gitu. Jangan terpaku. Kita buat gambar itu, kita buat itu, tapi kita pakai sendiri. Kita pengennya ini, gitu ya. Kita makannya ini ya itu aja yang ada di dalam benak kalian ya. Dalam benak kalian. Oke, yang selanjutnya kalian membuat sebuah karya dengan tema tertentu dan menggunakan teknik yang sesuai untuk menyampaikan kesan dari sebuah karya. Paham ya? Jadi keempat ini kalian harus dapat ya. Oke, yang selanjutnya apa itu ragam hias? Nah, di sini ragam hias adalah karya seni atau benda, baik untuk hiasan maupun benda yang tujuannya untuk menambah sebuah tindakan ya. Kamu perhatikan ya, jangan ini ya, jangan ada yang mengobrol ya. Nah, jadi bertujuan untuk menambah sebuah tindakan pada fungsional. Seperti halnya kesenian lain, ragam hias ini merupakan salah satu bentuk seni rupa yang melekat pada identitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kalian bisa menemukan ragam hias atau ornamen ya. Ornamen itu adalah apa? Ragam hias. Kalian boleh bisa dicatat ya. Ini dibuka aja. Catatannya di luar sana. Ngomong gitu. Oke, selanjutnya, nah, ragam hias flora. Nah, apa itu flora? Nah, kemarin kita fauna, sekarang flora. Flora itu adalah karya seni yang dibuat terinspirasi dari objek gambar alam flora atau tumbuhan. Tumbuhannya seperti apa? Kalian enggak seperti apa? Seperti nah, ya. Ini Bapak ada contohnya ya. Nah, ini ada contohnya. Itu ada motif bunga ya. Bunga yang sudah Bapak ya, namanya bunga. Nah, ini bunga. Ciri-cirinya memiliki bentuk yang bervariasi seperti kelopak. Ini bisa dijadikan sebuah objek ya, sebuah objek gambar oleh kalian atau sebuah model yang akan dijadikan sebuah karya oleh kalian. Kemudian yang selanjutnya itu ada motif daun. Flora dan motif daun ya seperti inilah ya. Ini ada ini ya, ada daun, ada batangnya ya, ada batangnya. Ciri-cirinya seperti apa? Nah, sini ciri-cirinya memiliki tekstur dan bentuk yang berbeda. Dan ini yang terakhir adalah motif tanaman. Nah, ini motif tanaman itu. Nah, ciri-cirinya ini ya, memiliki sebuah batang, akar, dan biji. Jadi kalau bunga itu motifnya seperti ini, daun motifnya seperti ini, motif tanamannya seperti ini. Nah, itu contoh dari motif flora. Kita lanjut ke sejarah ya, sejarah. Sejarah flora ya, sejarah seni rupa. Menurut buku di dalam buku yang pengetahuan dasar seni rupa pada tahun 2012 ya, ini Bapak Sekian Salam dan bersama dengan kawan-kawannya, seni rupa itu adalah cara seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap oleh
oleh mata dan dirasakan dengan perabaan. Corak seni rupa itu diciptakan dengan mengolah konsep garis, bidang, bentuk, volume, warna, tekstur, dan pencahayaan, ya, sehingga terciptalah sebuah estetika, ya, atau sebuah keindahan. Ngerti? Ya. Oke, selanjutnya ini udah membuat ragam diaspora, ya. Yang pertama kita buat dulu ini seperti ini. Yang kedua ini, ya. Yang ketiga terciptalah sebuah motif ragam hias, gitu ya. Kita nonton dulu video sebentar. Nonton video dulu. Ini ada video menggambar, ya, menggambar bunga.
gambar kembali. Udah? Boleh dikumpulkan? Oh belum? Nah, ini ya. Iya. Ya. Ya udah, boleh Bapak sama Bapak ambil aja. Ya. Betul kan nilai semuanya? Kami harus berbanyak saja ya.
memahami. Nah, ini dari refleksi ya. Dari refleksi pembelajaran kita hari ini, yang sudah bisa dari 20 yang hadir itu berapa sih? 20 ya, dari 20 masih ya, 3 orang berarti. Kalau diisi apa ya sini? Mungkin ada yang bisa menambahkan alasannya apa? Memahami dan menjelaskan jenis-jenis ya. Tidak bisa ya dianggap kalian sudah bisa gitu. Cuman memahami motif dasar dunia. Yang ini ada yang tahu? Alasannya apa? Sama ya. Memahami dia berarti berdasar pada minusnya mana kain paham? Alat kalian punya alat? Ada yang punya dan sebagian ya. Nah, jadi dari sekian banyak jumlahnya siswa ya, di sini hanya hasil dari keseluruhan refleksi. Apa sih refleksi menurut kalian? Refleksi itu apa? Apa? Merenungi gitu ya, atau apa? Mengingat kembali gitu ya, pembelajaran yang barusan dikerjakan. Apakah itu fungsi
bagi kita gitu ya, atau menerap enggak gitu ya di dalam pikiran kita. Refleksi fungsi dan nilai penggunaan itu harus ada di sebuah refleksi ya, sebuah refleksi. Jadi dari refleksi dari sekian jumlah 25 siswa ya, yang hampir semuanya sudah bisa ya, hampir semuanya sudah bisa. Dan ini Bapak kasih sampel satu saja karena salah satunya itu memiliki jumlah yang sangat beda dari yang lainnya. Ada yang ini hasil dari refleksi kita ini. Masih ada waktu ya? Masih ada waktu 13 menit lagi ya? Ada sebelum saya 13 menit lagi. Oke? Coba Bapak ada ini kan kalian udah paham ya? Paham sekali lagi, paham nggak? Dari tujuan pembelajaran di sini nih Bapak ya, jelaskan di sini kalian. Nah ini, nah kita harus ingat ke ini ya. Nah, ini merupakan jenis-jenis seragam hias. Jenis-jenis seragam hias. Tadi di motif bunga itu ada motif daun, ada motif apa lagi? Bunga. Ada motif apa lagi? Satu lagi? Bunga, ya. Bunga, daun, terus pokok gambarnya bukan 25 ya, karena tiga orang, berapa orang? Dua. Oke ya, dua ya. Ini yang sudah paham itu 9 orang. Memahami motif dasar ragam hias. Kalau unsur-unsur yang terkandung dalam seni rupa itu kan ada titik ya, ada titik, ada garis, ada apa lagi, titik, garis, tekstur, ya, ruang, dan bentuk, ya. Memahami alat, pastinya alat itu kalian paham ya. Ini skill siapa?
Jadi pembelajaran hari ini Bapak supaya kalian itu lebih ini ya, kalian harus mengingat betul ya mengenai mata pelajaran hari ini. Pembelajaran yang diberikan oleh Bapak hari ini kalian harus diingat-ingat ya, harus diingat-ingat. Benar tidak? Ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, terus rezeki yang banyak, rezeki yang panjang, kesehatan. Ya Allah. Oke, Bapak cukupkan sampai di sini dulu ya. Pembelajaran hari ini kita bertemu di pembelajaran minggu depannya. Semua warga semuanya untuk minggu depan ada hadir ya. Oke, cukupkan sampai di sini dulu. Oke, sebelum itu kita berdoa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengadakan ya dialog pasca observasi dalam rangkaian coaching supervisi akademik yang dilakukan oleh Pak Arifin. Betul, Pak. Kepada Pak Yana. Pak Yana itu adalah guru seni budaya ya dalam rangkaian pendidikan guru penggerak ya. Pak Arifin sudah melaksanakan pra observasi, kemudian observasi, dan sekarang pasca observasi. Di mana untuk teknik di dalam pasca observasi ini yaitu coaching, tekniknya seperti apa yang telah Bapak pelajari sebelumnya di pendidikan guru penggerak, di mana prinsip coaching itu yang pertama adalah kesetaraan ya, yang kedua adalah sebagai coach kita harus mendengarkan aktif, kemudian mampu memberikan pertanyaan yang berbobot yang dapat mengembangkan apa yang akan dikembangkan oleh coaching yaitu Pak Yana. Untuk itu, mari kita mulai praktek coaching supervisi akademik pada dialog pasca observasi. Untuk itu, dipersilahkan kepada Pak Arifin. Terima kasih kepada Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yana. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, alhamdulillah baik Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Yana. Saya juga dalam keadaan sehat. Pak Yana, pada kesempatan ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi yang telah kita bicarakan sebelumnya. Iya, baik Pak. Setelah Pak Yana melakukan pembelajaran kesenian di kelas 7 ya, pada mata pelajaran seni budaya, kira-kira apa tujuan percakapan kali ini Pak, barangkali? Pada kesempatan kali ini saya ingin merefleksikan pembelajaran yang sudah saya lakukan. Kira-kira apa yang harus diperbaiki dan ditindaklanjuti untuk perbaikan kualitas pembelajaran saya ke depannya. Iya, baik Pak. Jadi kita akan merefleksikan pembelajaran yang telah Bapak lakukan ya. Pertama-tama saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Bapak pada saat pelaksanaan observasi. Bisa Bapak ceritakan Pak? Perasaan saya awal-awal tegang, deg-degan, karena tidak terbiasa mengajar dilihat observer dan ada ketakutan jika terjadi kesalahan dalam pembelajaran. Betul. Namun setelah 10 menit pertama, rasa nervous tersebut mulai hilang sering dengan
keaktifan dan suara murid-murid di kelas. Kemudian apakah proses pembelajaran yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan apa yang direncanakan, Pak? Saya rasa sudah sesuai dengan perencanaan yang saya buat. Mungkin ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan terkait keaktifan siswa. Masih ada 1-2 orang masih belum menunjukkan keaktifan dalam pembelajaran seperti siswa yang lainnya. Baik, baik. Jadi masih ada siswa yang kurang aktif ya Pak ya, meskipun hanya beberapa orang saja. Bapak ceritakan kembali area pengembangan apa yang akan didalami Bapak di kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang Bapak lakukan di dalam kelas. Aspek dan strategi perkembangan yang diharapkan dalam pembelajaran di kelas yaitu saya meningkatkan pembelajaran yang aktif, penerapan model pembelajaran problem based learning dan penggunaan pendekatan yang dikenal dengan PVACK. Tahapan pembelajaran diawali dengan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil lakukan di dalam kelas atau tidak, Pak? Ini yang pertama, saya sudah menerapkan pembiasaan disiplin positif di mana murid mengucapkan salam dan berdoa. Betul. Saya juga mengecek kehadiran murid, lalu refleksi perasaan murid dan melakukan kegiatan speaking. Terus yang kedua, pembelajaran dengan materi hobi sudah saya desain agar siswa aktif dalam pembelajaran dengan cara memperagakan hobinya masing-masing. Betul. Yang ketiga, saya juga sudah mengikuti sintaks model PBL secara berurutan dimulai dari orientasi peserta didik kepada masalah hingga menganalisis dan mengevaluasi proses penyelesaian masalah. Dan yang terakhir, yang keempat, sebagai penunjang pembelajaran lebih berkualitas, saya juga menggunakan media pembelajaran yang disebut dengan PPT dan video pembelajaran. Baik, saya juga akan mengumpulkan hasil dari observasi saya yang telah lakukan terkait pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Apa yang Bapak temukan sudah sesuai dengan hasil observasi di kelas. Secara garis besar, aspek dan strategi pengembangan sudah Bapak lakukan. Menggunakan media yang menarik dan sudah menunjang kebutuhan belajar siswa. Mungkin hanya ada 1 atau 2 orang siswa saja yang kurang aktif saat diskusi ya Pak ya? Iya Pak. Menurut Bapak, apa saja sih yang menjadi kekurangan atau kendala yang Bapak hadapi saat pelaksanaan proses pembelajaran di kelas, Pak? Kendala yang saya hadapi terkait keaktifan beberapa siswa yang terlihat kurang bersemangat dalam pembelajaran. Betul, Pak. Apa yang menjadi kekurangan atau kendala Bapak selama pembelajaran juga sudah sesuai dengan catatan saya, yaitu ada beberapa siswa yang kurang bersemangat dalam pembelajaran yang telah dilakukan. Lalu apa rencana Bapak ke depan agar pembelajaran sesuai dengan apa yang diharapkan? Rencana saya untuk pembelajaran selanjutnya yaitu melakukan persiapan lebih matang. Saya akan melakukan ice breaking apabila terlihat ada siswa yang kurang bersemangat dan kurang aktif dalam pembelajaran. Kemudian saya akan melakukan refleksi pembelajaran agar dapat mengetahui apa yang perlu ditingkatkan atau apa yang disukai siswa saat pembelajaran sehingga siswa bisa ikut aktif dalam melakukan pembelajaran. Rencana yang bagus Pak terhadap kekurangan atau kendala yang Bapak temukan saat pembelajaran. Semoga apa yang Bapak rencanakan terrealisasi dan bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Iya Pak, terima kasih. Baik, mungkin percakapan pasca observasi ini saya rasa cukup. Mudah-mudahan percakapan kita bermanfaat khususnya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kedepannya. Iya Pak, insya Allah, terima kasih. Sama-sama Pak Yana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih Pak Arifin sama Pak Yana ya, yang telah melakukan dialog pasca observasi. Betul Pak. Di sini tadi Pak Arifin sudah menanyakan bagaimana perasaannya, Betul. kemudian area yang dikembangkannya. Nanti masukannya di dalam pasca observasi itu bahwa kita harus menajamkan Betul. apa yang menjadi area pengembangan. Betul. Tadi yang disampaikan pengembangannya apa Pak tadi? Tadi area pengembangannya. Area pengembangannya itu di kualitas, lebih ke kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran ya, nanti Budaya positif itu ya, kualitas pembelajaran yang akan dikembangkan, kualitas pembelajaran dan budaya positif. Betul. Nanti sama Pak Arifin bisa dikembangkan Betul, lagi, betul, Pak, dipertajam, misalkan
menggunakan model pembelajaran apa gitu kan, Ya, yang yang lebih cocok, menarik gitu ya, yang kan. lebih menarik. Kemudian tambahannya ice breaking-nya kan tadi disebutkan, menambahkan ice breaking, Betul. disebutkan ya spesifik. Ya. Kita akan melaksanakan ice breaking seperti ini agar anak-anak tidak jenuh dan seterusnya. Jadi seperti itu nanti, itu Betul. tambahannya. Jadi nanti ketika rangkaian supervisi akademik selanjutnya, kita harus mempertajam kembali area pengembangan yang akan dikembangkan oleh Pak Yana. Begitu. Betul, Sehingga dalam setiap termin ya kan observasi dilaksanakan 6 bulan sekali, betul. ya, dalam 6 bulan sekali. Jadi ada peningkatan, terus improvement, ada peningkatan. Itu saja. Terima kasih Pak Arifin dan Pak Yana. Sama-sama, Pak. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.